Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadiruna wal mustami'una rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam secara keseluruhan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Al-Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 86. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat luar biasa ini, nikmat hidup, nikmat kesehatan. Begitu juga dengan nikmat iman. Begitu juga dengan nikmat agama, rasanya lengkap Allah kasih kepada kita. Maka bagi orang-orang yang cerdas, dia akan memikirkan betapa indahnya nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh setiap saat dan setiap waktu. Namun ada di antara kaum muslimin yang beragama Islam, dari segi ekonomi dia mapan, dari segi kesehatan dia dapat. Tidak ada rasanya yang tidak lengkap. Namun pas untuk pelaksanaan solat, baik dia solat wajib maupun solat sunnah, terutama yang terkhusus pada solat Jumat, dia tidak bisa mengerjakan. Karena apa? Barangkali iman tidak ada. Ini patut menjadi perhatian kepada kita sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai kawan, sebagai pihak keluarga. Kita perhatikan siapakah yang tidak melaksanakan pelaksanaan sholat Jumat. Karena ada dalam sebuah hadis, siapa-siapa yang tidak melaksanakan pelaksanaan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia keluar daripada Islam. Ini jangan kita salah tafsir, karena banyak orang bersalah tafsir, salah pengertian terhadap hadis ini. Hadis ini maknanya keras, hadis ini maknanya kuat. Penafsiran yang saya maksud adalah ada orang beranggapan dia sudah 2 kali meninggalkan sholat Jumat, tidak ikut sholat Jumat. Pada Jumat yang ketiga dia masuk, dia ikut melaksanakan sholat Jumat. Tujuannya apa? Biar tidak keluar daripada agama Islam. Bukan itu maksudnya, bukan itu tujuannya. Hadis ini menyatakan penegasan bahwa
pelaksanaan sholat Jumat itu adalah wajib ditunaikan kepada laki-laki, kecuali mereka yang mendapatkan rukhsah keringanan, mereka yang melaksanakan perjalanan jauh, mereka yang sedang terancam, mereka yang sedang sakit, maka wajib diganti bagi dirinya sendiri untuk melakukan sholat zuhur. Ganti dengan sholat zuhur, sakit ganti dengan sholat zuhur. Dan ibu-ibu kita yang di rumah, para istri, kalau pemahaman orang dulu adalah tunggu dulu mereka, bapak-bapak, kaum bapak melaksanakan sholat Jumat baru jatuh kewajiban untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak ada aturan seperti itu. Kalau kita lihat dari dalil-dalilnya, Al-Quran juga tidak ada menjelaskan ketika datang waktu masuk zuhur maka wajib mereka tunaikan star untuk melaksanakan sholat zuhur. Makanya ketika dalam pelaksanaan khutbah Jumat juga, ini perlu kita khawatir, perlu kita perhatikan kepada pengurus masjid, kepada bapak-bapak, masuk waktu dulu baru khatib masuk mimbar. Karena salam yang pertama diucapkan oleh khutbah itu adalah wajib, merupakan syarat di dalam pelaksanaan khutbah. Maka wajib secara keseluruhan jelas masuk waktu zuhur baru kita mulai dengan pelaksanaan khutbah Jumat. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kaum muslimin, saya tekankan kepada kita, mari kita perbaiki. Kita lihat keluarga, anak, istri, bagaimana keadaannya. Kalau salah kita saling mengingatkan. Maka dalam kesempatan ini kaum muslimin, kita akan membahas hak-hak di antara kita sesama muslim. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan buat arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian hati berpesan kepada kita semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam sebenar-benar takwa. Di dalam sebuah hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya yang sangat mulia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimin 'alal muslim sittun. Hak di antara muslim yang satu dengan muslim yang lain ada 6. Hak antara saya dengan bapak ada kewajiban. Barangkali kita pernah sering mendengarkan kajian ini, sering kita dengarkan nasihat ini, tetapi kadang kita cemeeh, sok-sok alim, bau-bau surga, itu kata-kata yang tidak patut kita lontarkan. Hak antara bapak dengan tetangga ada. Makanya Rasul sampaikan hakul muslim 'alal muslimin sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, iza laqitum fasallimu alaihi. Iza laqitum fasallimu alaihi. Apabila kamu berjumpa dengan satu dengan yang lain, bertemu dengan kawanmu, bertemu dengan keluargamu, dia sesama muslim, bukan saja yang tidak kita kenal, bahkan yang ditekankan yang pertama adalah saudara kita yang saling kenal mengenal dengan ucapan salam. Iza laqitum fasallimu alaihi. Apabila kamu berjumpa maka ucapkanlah dengan salam. Salam itu maknanya sehat, sejahtera, baik dari segi fisik, baik dari segi mental, baik dari segi ekonomi, semuanya terlingkup dalam kalimat salam. Maka salam yang paling sedikit kita lihat di televisi, di media atau sinetron, mereka mengucapkan salam. Salam boleh, itu hal yang paling sedikit. Tetapi mengucapkan assalamualaikum,
Maka jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang sama bagus, tapi lebih bagus kita tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 doa yang diucapkan kita berikan kepada saudara kita. Yang pertama adalah dia selamat, assalamualaikum, keselamatan atas kamu, warahmatullah, dan rahmat Allah untuk kamu, wabarakatuh, dan berkah Allah juga untuk kamu. Mencakup semuanya saudara-saudaraku kaum muslimin dalam doa itu. Berkah dari segi hartanya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah hidupnya, berkah umurnya. Selamat dia terjaga daripada mara bahaya. Selamat dia dari pagi sampai malam. Selamat anak-anaknya, tidak khawatir dia ketika anak sedang melaksanakan perjalanan salam. Maka kita yang berangkat melaksanakan perjalanan, baik menggunakan kendaraan, berjalan kaki, baca doa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, 2 kali diulang kata-kata hai, bitahiyah. Ada penghormatan, ada satu lagi bitahiyah, hormat, lebih hormat. Ada orang menghormati, maka kita berikan penghormatan. Apa balasannya kata Allah? Fahayyu, balaslah. Fahayyu bi ahsana minha, balaslah hormat itu yang lebih daripada hormat yang pertama. Maksudnya apa? Ucapkan salam. Kaum muslimin, ke rumah kita saja sebenarnya jarang kita ucapkan salam. Kita ucapkan kepada keluarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundang berkah, masuk malaikat rahmat ke dalam rumah. Masuk berkah Allah ke dalam rumah. Masuk keselamatan ke dalam rumah. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Atau kamu ketika kamu berangkat, ada orang, bukan saja dalam dalil ini kita dituntut untuk ketika bertemu, tetapi ketika kita mau meninggalkan seseorang. Ketika kita mau berangkat bekerja, kita salam, assalamualaikum. Berangkat sudah. Itu juga maksudnya. Berarti ketika kita bertemu dengan saudara kita dan ketika kita meninggalkan saudara kita, maka fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu mempunyai perhitungan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama kaum muslimin. Kemudian yang kedua kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iza tansahaka, apabila ada saudaramu yang meminta nasihat, apabila ada tetanggamu yang minta nasihat, apabila ada anakmu yang meminta nasihat, fansoha alaihi, berikan mereka nasihat, saling menasihati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat dalam kebenaran, bukan menyesatkan. Sekarang orang banyak pemimpin-pemimpin diangkat dari golongan apa? Golongan partai politik. Latar belakangnya apa? Pengetahuannya apa? Ini menjadi standarisasi sekarang, bukan dari segi keilmuannya. Makanya terjadi negara yang carut marut. Masyarakat takut, pemimpin berani mengatakan sesuatu kebenaran. Qulil haq walau kana murran, kita takut. Pada saudara kita saja kadang takut. Saya pernah melihat, terutama kepada saya pribadi waktu kuliah,
yang berdekatan dengan kampung kita. Saya tahu dia tidak sekolah, dia tidak kuliah, tetapi mulut susah untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dalam pikiran saya, kalau saya sampaikan ini kepada orang tuanya, maka hal yang negatif itu akan muncul kepada saya. Allah, dia bohong, dia iri. Muncul suatu pemikiran yang tidak bagus kaum muslimin. Maka kita memperbaiki diri. Berikan nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian yang kedua, yang ketiga, hak kita sesama muslim. Iza da'aka. Yang ketiga, iza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diajak untuk atau diundang kepada suatu acaranya, fa'ajibhu, kabulkan, jawab. Makanya undangan pesta itu hukumnya wajib untuk menghadirinya. Mengundang hukumnya sunnah, tetapi menghadirinya adalah wajib. Wajib untuk menghadirinya, bukan wajib untuk makan. Wajib menyaksikan. Karena adat kita sekarang sudah berubah pada masa ini. Orang sekarang mengundang berapa amplopnya, berapa ininya, makannya enak enggak. Rasulullah menyampaikan, kalau kamu melaksanakan walimatul urs, sampaikanlah, beritakan kepada orang lain bahwa anakmu, putrimu itu sudah melaksanakan pernikahan. Bukan makan, bukan pesta, bukan adakan keyboard. Bukan itu. Kalau kita lihat merujuk kepada pendapat-pendapat ulama kaum muslimin, itu masuk wala talbisul haq, adalah mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Apanya yang batil, apanya yang hak? Menjadikan yang haram menjadi halal. Satu, kita kenal semuanya kaum muslimin. Mencampur adukkan. Apanya yang mengadukan? Gara-gara sesuatu pekerjaan, berkumpul orang ramai, terjadi tempat maksiat, orang minum, orang berzina. Gara-gara siapa? Yang punya pesta. Kecuali terkontrol. Ayo kita adakan pesta, sama-sama kita jaga. Kaum muslimin, kota-kota besar itu tidak ada yang datang pendatangnya siluman. Semuanya datang berdasarkan undangan. Berdasarkan undangan. Yang tidak punya undangan tidak datang. Tapi kalau kita kaum muslimin, malam kita tidak tahu kampung mana, bahkan kita tidak tahu itu anak siapa, berkumpul di sana, makanya sangat rawan. Iza da'aka fajibhu, apabila engkau diundang maka jawablah. Apabila engkau didoakan, jawablah. Makanya kaum muslimin, ketika kita berdoa bukan untuk berangkat, tapi kita diajak untuk mengucapkan amin. Amin. Kita tidak tahu dari mulut siapa yang akan keluar kata-kata amin untuk menembus pintu-pintu langit sehingga doa itu dijabah oleh Allah. Kita enak saja biarkan bapak-bapak ajalah. Yang muda-muda mana? Bapak-bapak ini banyak dosanya. Jangan biarkan mereka berdoa sendiri, kita tolong yang anak-anak. Fitrahnya apa? Setelah selesai salam berangkat pulang, bukan itu tujuannya. Kita doa, apa doanya? Doa yang kita ucapkan selalu untuk kita semua, untuk kampung kita, untuk keluarga kita, bukan untuk pengurus masjid saja. Iza da'aka fajibhu, apabila engkau didoakan, perkenankan, ikuti. Ini langsung salam, langsung pulang. Yang didoakan dia. Kita tidak tahu bapak-bapak, saudara-saudaraku, dari mulut siapakah yang mampu mengucapkan kata amin, tapi kata amin itu menembus pintu-pintu langit, disaksikan oleh para malaikat, luar biasa. Diperiksa dari mulut siapa? Berarti mulut sepulan. Bukan pemimpin doa, bukan ustaz yang berterima, bukan pengurus masjid yang berterima. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Makanya dianjurkan, ud'u ilallah, berdoa kamu kepada Allah. Ud'u itu fi'il amar, perintahnya adalah kamu, berdoalah kamu.
Kamu itu bukan satu orang, bukan kelompok orang, tapi berdoalah kamu. Berapa kamu yang hadir di sana? Semakin banyak, maka kemungkinan besar ada satu mulut keluar dari mulutnya, dari lidahnya kata-kata amin yang mampu menembus pintu-pintu langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak ini kita udah tua, umur udah sekian 40 tahun, so alim. Dulu bagaimana? Apakah dosa yang dulu hilang? Enggak. Makanya tolong generasi-generasi yang muda-muda, hadirlah dalam doa. Kita doa bersama. Iza da'aka fajibhu. Apabila engkau berdoa, kenankan, hadiri, ucapkan amin. Amin, istajib ya Allah, perkenankan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Amin. Semakin banyak semakin riang malaikat mendengarkan itu. Bahkan pernah kita mendengar konsep kan, ketika sholat jenazah, berapa banyak jamaahnya? Adakah 40 orang? Ada. Oh, kemungkinan besar itu salah satu di antara mereka doanya diterima oleh Allah, lepas dia daripada siksa kubur. Ini yang berdoa berapa orang? 10 orang, 11 orang. Yang lain mana? Yang 11 itu siapa? Yang tua-tua, yang mau mati. Yang tersinggung yang tua-tua. Memang seperti itulah keadaannya sekarang. Bagaimana kita membangkitkan yang muda-muda? Termasuk pengajian kita, nggak berapa orang itu aja yang kena marah, itu aja. Pengajian itu kan memarahi. Mereka sudah tahu kita kapan. Iza da'aka fajib. Kata Rasul, iza da'aka fajib, perkenalkan, hadiri, jalin hubungan silaturahim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang 3 ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semuanya. Termasuk anak-anak yang di belakang. Loh. Yang hanya bersuara di dalam masjid pas pelaksanaan Jumat adalah khatib. Tidak ada yang lain, tidak ada yang main-main. Nah, jadi kalau yang di sana masuk ke sini, kita semuanya tertib, sholat semuanya tertib. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang suaranya keluar. Untuk apa? Kehusukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal fi wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah badil hadi ila bayani mahyair rasadi amadda arbaban nuha wa rassama samsal bayan fi sururil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisa. Allah adalah Tuhan. Dialah yang Tuhan sebenar-benar Tuhan. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah, pasti akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat, yaitu hari yang tidak bisa diragukan. Wa man asdaqu minallahi hadisa, maka siapa-siapa yang paling benar menurut Allah, itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah.